Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Saya harapkan anak-anak dalam keadaan baik-baik saja, sehat ya, dan tetap semangat belajar walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita masih belajar dalam keadaan daring. Namun sebelumnya untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita sekarang berada pada semester 2 ya. Sudah tidak terasa kita sudah melewati satu semester ya. Nanti kita di bulan Januari ini sampai bulan Mei ya, kita akan menempuh semester 2. Namun di awal ini untuk materi komputer dan jaringan dasar kita sudah menginjak pada mata pelajaran yaitu tentang jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Materinya saya share dulu, saya tampilkan ya. Jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Namun sebelumnya kita akan menunjukkan ya apa sih tujuan pembelajaran adanya jaringan komputer ini ya. Pada materi jaringan komputer ini tujuannya yaitu anak-anak kita mempelajari ya agar siswa dapat memahami pengertian jaringan komputer. Kemudian siswa dapat memahami macam-macam instalasi jaringan komputer ya. Jadi memahami macam-macam instalasi jaringan komputer. Instalasi itu adalah suatu rangkaian ya, satu rangkaian listrik misalkan ya, atau satu rangkaian peralatan ya yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu bentuk instalasi pekerjaan ya. Kemudian siswa dapat memahami langkah-langkah instalasi jaringan komputer ya. Yang tadi itu adalah macam-macamnya, kemudian langkah-langkahnya membuat instalasi jaringan bagaimana sih. Nah itu tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat adalah memahami dan menerapkan ya. Jadi ketika kalian sudah memahami, kemudian mencoba menerapkan, membuat instalasi suatu jaringan komputer. Nah pada kompetensi dasar kali ini ya, kita ada 4 tujuan pembelajaran ya. Yaitu kalian mengerti, kemudian macam-macamnya jaringan komputer, kemudian langkah-langkahnya jaringan komputer, kemudian menerapkan instalasi jaringan komputer. Oke, baik ya, anak-anak. Sekarang apa itu jaringan komputer? Oke, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain menggunakan media komunikasi. Ya, ini diingat-ingat ya, menggunakan media komunikasi sehingga saling berbagi data, informasi, program dan perangkat keras, printer, hard disk, webcam dan lain sebagainya. Ya, jadi sekumpulan komputer yang saling berhubungan, yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lain menggunakan media komunikasinya. Ya, media komunikasinya itu nanti bisa berupa kabel atau
tanpa kabel, biasanya yang disebut dengan wireless. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian untuk apa sih jaringan komputer ini? Fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Atau tujuannya nanti kita membuat suatu jaringan, membuat sebuah jaringan, tujuannya itu untuk apa? Oke, yang pertama adalah sebagai berbagi sumber. Berbagi sumber itu misalkan kalian di rumah punya satu printer, ya. Kalian punya di rumah punya satu printer, ya. Di rumah kalian punya saudara, ya. Kalian dengan adik kalian misalkan, ya, sama-sama sekolahnya, sama-sama punya laptop, ya. Tapi orang tuamu hanya membelikan satu printer untuk bergantian, ya. Bisakah satu laptop itu digunakan untuk dua komputer? Jawabannya bisa, ya. Tanpa memindah-mindah flash disk, tanpa memindah-mindah kabel, ya, kabel datanya printer, ya, itu bisa kita buatkan jaringan, ya, yang bisa terkoneksi dengan printer tersebut, ya. Nah, ini dicontohkan misalkan staf biro akademik mengirimkan daftar mahasiswa baru ke perpustakaan dalam bentuk printout, ya, dengan langsung menyetannya ke printer perpustakaan. Jadi dari biro akademik dia ingin mencetak dokumen, ya, di printernya perpustakaan, ya. Jadi mungkin di biro akademiknya tidak disediakan printer, tapi printernya itu berada di ruang perpustakaan, ya. Kebetulan mungkin ruang perpustakaannya berada di lantai bawahnya atau di ruangan sebelahnya misalkan, ya. Dari komputer biro akademik atau sebaliknya staf perpustakaan mendapatkan file langsung dari daftar, ya. Jadi datanya biro mahasiswa itu bisa di-sharekan untuk karyawan perpustakaannya, ya, petugas karyawannya untuk mengecek, oh, nama si A ini ada nggak di data akademik daftar mahasiswa atau akademik di daftar siswa. Oke, gitu ya. Jadi berbagai sumber bisa peralatan atau hard disk, ya, atau data yang berada di hard disk. Oke. Yang kedua adalah sebagai kehandalan tinggi, ya, high reliability, ya, tersedianya sumber-sumber alternatif kapanpun. Ya, misalkan semua file disimpan dalam bentuk kopi kedua atau ketiga atau lebih komputer terkoneksi jaringan, sehingga bila mesin rusak maka salinan bisa digunakan, ya. Jadi ada beberapa, misalkan ada 3 komputer, ya, yang saling terkoneksi. Satu komputer mengerjakan sesuatu yang dapat disimpan di komputer tersebut, kemudian dikopi lagi ke komputer kedua, ya, kemudian dikopi lagi ke komputer ketiga. Nah, apabila komputer satu tadi itu rusak, misalkan, ya, ada trouble, tidak bisa dibetulkan, misalkan, ada backup-nya di komputer 2 dan juga di komputer 3. Komputer 2 misalkan komputernya rusak, oh, bisa ada backup-nya lagi di komputer 3. Nah, jadi berbagi sumber alternatif, ya, kapanpun diperlukan. Itu adalah satu contoh. Contoh lagi misalkan apa? Kalau misalkan kita internet, ya, kita sharekan email kita, ya, di dalam email kita, misalkan di drive Google kita, ya, kita sharekan foto kita, data kita, ya, kita taruh di Google Drive misalkan, atau di email kita. Nah, apabila data kita di komputer itu tidak bisa dibaca atau komputer kita sedang rusak, kita bisa mengunduhnya lagi kapanpun. Nah, contoh lagi seperti itu. Oke, ya. Baik, yang ketiga adalah menghemat uang,
Ya, tentunya membangun jaringan ini membangun jaringan dengan komputer-komputer kecil lebih murah dibandingkan menggunakan mainframe. Ya, jadi kita membangun sebuah jaringan komputer yang skalanya kecil aja, ya itu juga bisa menghemat uang. Ya. Misalkan data disimpan dari sebuah komputer yang bertindak sebagai server dan komputer lain menggunakan data tersebut yang bertindak sebagai klien, ya atau disebut klien server. Ya, misalkan contohnya gini, kalian mengerjakan ujian online, ya mengerjakan ujian online, di mana kalian harus bisa mengakses komputer server untuk mendapatkan soal, ya, dan bisa mengerjakan soal ujian. Ya, beda lagi kalau kita menggunakan secara paper, ya atau kertas. Ya, jadi kita harus beli kertasnya dulu, ngetik, ngopi segala macam sebanyak jumlah siswa yang mengikuti ujian. Ya. Tetapi kalau kita menggunakan sebuah jaringan komputer, ya, itu bisa hemat untuk beli kertas dan lain-lain. Ya, karena siswa sekarang sudah kebanyakan mempunyai handphone, ya, mempunyai smartphone yang bisa digunakan untuk akses internet, yang bisa digunakan untuk mengikuti ujian online. Gitu ya contohnya ya. Kemudian yang keempat adalah scalability, ya atau scalabilitas, meningkatkan kinerja. Tentu dengan adanya komputer, jaringan komputer itu bisa meningkatkan kinerja kita, ya menghemat, mengefektifkan kinerja kita, ya apalagi orang-orang yang sedang bekerja di dalam komputer, ya, di dalam instansi, ya tentunya membutuhkan suatu kinerja yang bagus, yang baik, yang efisien, yang efektif, sehingga mempermudah pekerjaan tersebut. Ya, yang keempat, yang kelima, medium komunikasi, ya sebagai sarana komunikasi. Ya, dengan adanya jaringan komputer, ya melalui komputer yang sudah terkoneksi, kita bisa bertukar data ataupun komunikasi. Ya, contoh misalkan di internet, ya, kalian bisa video call segala macam, bisa chatting, ya. Ya, ini gampang dipahami, contohnya banyak. Nanti kalau saya sebutkan, berikan contohnya satu-satu, harus bisa menjawab ya. Yang keenam adalah akses informasi yang luas. Ya, tentu kita akan mendapatkan suatu informasi yang sangat luas sekali dan sangat banyak sekali. Ya, jika kita sudah terkoneksi di suatu jaringan. Yang ketujuh adalah berkomunikasi dengan orang ke orang, ya seperti tadi, komunikasi sebagai sarana komunikasi, ya seperti yang disebutkan di nomor 5. Kemudian yang ke-8 sebagai hiburan interaktif, ya game interaktif atau bermain game dengan orang lain yang melalui perantara komputer, misalkan game online ya atau kalian punya dua komputer kemudian dihubungkan secara peer to peer, ya antara dua komputer saja dihubungkan kemudian bermain game secara bersamaan. Nah, itu bisa, misalkan satu game apa ya, misalkan yang bisa untuk lebih dari 2 orang, ya lebih dari 1 orang. Kamu misalkan di rumah, kamu dengan saudaramu bisa bermain game menggunakan komputernya masing-masing, ya, dengan syarat komputermu terkoneksi dengan komputer saudaramu. Ya. Oke, baik anak-anak, untuk materi hari ini, ya, kalian mempelajari konsepnya dulu, pengertiannya dulu, jaringan komputer itu apa, ya, kemudian memahami pengertiannya. Tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian dan
manfaatnya atau tujuannya. Oke. Untuk lebih banyak lagi referensi, nanti kalian bisa dibaca di LKS-nya di halaman 106. Ya, 106. Baik anak-anak, untuk hari ini sekian dulu. Sambil dibaca nanti modul LKS-nya di modul 5 ya, tentang konsep dasar jaringan komputer di halaman 106. Saya kira sudah cukup. Terima kasih sudah menyimak video ini sebagai ikhtiar kita untuk menambah ilmu, untuk belajar lagi. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.